selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kasih itu sabar. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4a. Kasih itu sabar. Firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Dari mana datangnya sumber kekuatan atau kemampuan kita untuk menjadi orang yang sabar? Jawabannya adalah dari Allah sendiri. Allah adalah kasih, dan di dalam kasih Allah itu juga tersimpan kesabaran yang besar atas semua umat ciptaannya yang bernama manusia. Kita tahu bersama bahwa dari mulai awal penciptaan sampai ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mulai dari saat itulah kejahatan manusia terus berlangsung dan berulang-ulang. Dan kita dapat mempelajari bersama dari firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai akhirnya Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan itu adalah bukti kasih-Nya yang dinyatakan dalam kesabarannya yang begitu panjang atas semua ciptaannya. Hanya ada satu tujuan Allah, yaitu agar kita semua pada akhirnya beroleh jalan selamat dan hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya yang tidak terbatas. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bapak Ibu Saudara dapat membayangkan jika ternyata Allah Bapa di surga sebagai pencipta alam semesta bukanlah pribadi yang panjang sabar. Pastilah akibatnya sangat fatal. Kita semua habis dan sudah tidak ada lagi di muka bumi ini karena telah begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seluruh umat manusia. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-4b, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Dan di dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Pernyataan firman Tuhan ini sudah sangat mengidentifikasikan bahwa Allah kita adalah pribadi yang panjang sabar, penuh kasih dan kemurahan. Dan tentu saja karena patron dan teladan sempurna bagi kita adalah Allah itu sendiri, maka kita juga harus belajar menjadi seorang pribadi, menjadi seperti seorang pribadi Bapa, yaitu sabar. Amsal ke pasal 19 ayat yang ke-11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan di dalam terjemahan lain mengatakan, kebijaksanaan membuat seseorang menunda amarahnya dan kemuliaannya adalah memaafkan pelanggaran. Setiap anak-anak Tuhan yang hatinya penuh dan limpah dengan kasih Tuhan, pasti ia dapat menanggung segala hal dalam kesabarannya. Amin, puji Tuhan. Ketika kita mampu merespon segala sesuatu dengan benar, dengan positif, dengan jernih dan dalam ketenangan, maka hal ini juga akan memungkinkan bagi kita untuk dapat berpikir, berkata-kata, dan bertindak juga dengan benar. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Hal yang paling penting adalah yang pertama cepat untuk mendengar. Siapapun orang yang sedang berbicara kepada kita, biasakan untuk kita mendengarkan dengan baik tanpa menyela pembicaraannya.
Ia akan mengajarkan, akan mengajarkan dan membiasakan kepada kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik dan sabar dalam menanti lawan bicara, menyelesaikan apa yang menjadi maksud dan isi hatinya kepada kita. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Ini artinya tidak memotong pembicaraan. Kita harus berpikir dulu sebelum berkata-kata, apakah setiap kata demi kata yang akan kita sampaikan itu berguna atau tidak, baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang kita ajak bicara. Dan yang ketiga, lambat marah. Orang yang lambat marah adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Bukan berarti kita juga tidak boleh marah dan tidak pernah marah. Tetapi dalam hal ini, marah adalah menjadi pilihan kita yang terakhir. Jika memang hal itu memang harus kita lakukan, dan juga di dalam kasih dan kebenaran. Mampu berpikir dahulu sebelum berkata-kata dan bertindak adalah ciri-ciri orang yang dapat menguasai diri dengan baik. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal yang paling mudah atau simpel adalah ketika kita sedang berkendaraan di jalan raya. Kesabaran kita ini dilatih. Manakala ada pengendara-pengendara lain yang mungkin saja berbuat seenaknya, sekalipun kita sudah berhati-hati dan menaati lalu lintas di jalan raya. Bisa jadi tiba-tiba ada orang yang menyeberang jalan tidak pada tempatnya atau di zebra cross. Bisa jadi tiba-tiba ada orang yang menyalip kita. Bisa jadi tiba-tiba pengendara di depan kita ada yang tiba-tiba belok ke kanan atau belok ke kiri tanpa menggunakan sen terlebih dahulu. Dan lain-lainnya yang semuanya pasti akan mempengaruhi juga keselamatan dan kesabaran kita dalam menghadapinya. Apakah dengan keadaan-keadaan seperti itu kita lantas menjadi marah, berkata-kata yang tidak baik, emosi? Hal itu adalah ujian kesabaran dan pengendalian diri yang harus dapat kita lakukan. Waktu kita sedang belajar sabar di jalan raya, kita juga sedang belajar untuk sabar dan mampu menguasai diri dalam segala hal. Kesabaran dan penguasaan diri itu adalah buah roh yang akan nyata dalam diri seseorang bila kita memang sungguh-sungguh bersadar kepada Tuhan Yesus dan dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Dan kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih itu sabar dan kesabaran itu adalah ada di dalam kasih. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kecuali kita sendiri yang mau melakukannya, dan Roh Kudus pun otomatis juga akan memampukan kita untuk melakukannya. Puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami setelah belajar bersama-sama untuk mengerti apa arti kesabaran dalam kehidupan kami. Kami akan dimampukan oleh Roh Kudus karena kami percaya bahwa kasih itu adalah sabar dan sabar itu ada di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, juga ada di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.